Siapa itu Ishaq al-Maushili? Siapa itu Abu Khair? Saya paling kenalnya tadi Ibnu. Salah satunya ilmu kedokteran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rizky Amalia. Oke, sebelumnya kenalin dulu, saya Amel. Di channel ini biasanya saya review tentang buku, baik buku anak atau buku dewasa, dan seputar pendidikan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku dari Mandira. Mandira, bagian dari Mizan. Oke, mungkin udah pada tahu ya. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, kali ini saya akan bahas salah satu buku paket buku dari Mandira, yaitu seri ilmuwan Muslim gitu. Jadi buku seri ilmuwan Muslim ini membahas tentang ilmuwan Muslim yang cukup terkenal dan memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan iptek sampai di masa ini gitu. Baik, di dalam buku ini tuh ada berapa kita tuh? 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11. Ada 13 buku. Jadi intinya ada 13 ilmuwan Muslim yang dibahas, di mana setiap satu buku membahas satu ilmuwan gitu. Nah, siapa aja ilmuannya? Kita cek satu persatu ya. Sebelum kita cek satu persatu, saya akan review dari fisiknya ya, fisik buku. Nah, buku ini board book gitu. Board book jadi gini, aman dipakai anak-anak gitu. Nah, board book yang ujungnya rounded juga, sama dengan kebanyakan buku board booknya Mandira. Nah, ini ya, dalamnya kayak gini. Nah, tapi ini board booknya ini ya lebih bisa dibilang ini lebih tipis kalau dibandingkan dengan board booknya Mandira yang Halo Balita. Halo Balita itu ininya lebih tebal, kalau ini agak tipis gini. Jadi ini ya mungkin agak sedikit berbahaya, tapi ya enggak juga, soalnya saya udah pakai ke anak saya mulai dari 0 tahun 0 bulan itu aman-aman aja gitu. Nah, ini bukunya. Oke ya. Jadi di sini itu dibahas mulai dari Ibnu Khaldun, ahli sejarah itu. Lalu yang kedua itu ada Ibnu Majid, ahli navigasi dan pelaut. Yang ketiga ada Asy-Syarif Al-Idrisi, pembuat globe pertama. Wow, saya pun pas baca buku ini tuh kayak oh iya baru tahu gitu. Hanya kayak selama ini tuh banyak yang nggak kenal gitu, yang nggak kenal. Nah, lalu ada Ibnu Sina, mungkin kalau ini udah banyak yang kenal. Ibnu Sina, ahli kedokteran dan anatomi tubuh. Lalu ada Ibnu Battutah, sang penjelajah. Terus ada Ad-Damiri, peneliti binatang. Nih. Lalu ada Ishaq al-Maushili, ahli musik. Nih. Lalu berikutnya Abu Khair, ahli pertanian. Lalu Ibnu al-Baitar, ahli tumbuhan dan obat. Ada Ibnu Yunus, ahli astronomi. Lalu ada Al-Jazari, perancang mesin pengangkat air. Ada Ibnu Haitham, ahli fisika dan matematika. Saya dulu tanya fisika Albert Einstein gitu.
Lalu yang terakhir itu ada Al-Khazini, pencetus teori gravitasi. Oke. Baik, dari 13 nama-nama tadi ada berapa yang ibu-ibu tahu atau adik-adik atau kakak-kakak tahu? Jujur saya waktu mau bacain buku ini saya baca dulu dan banyak banget yang saya baru tahu namanya saat itu. Jadi sebelumnya saya nggak kenal siapa itu Ishaq al-Maushili, siapa itu Abu Khair. Saya paling kenalnya tadi Ibnu Sina gitu, yang emang terkenal banget gitu. Nah, kenapa sih kita kok perlu mengenalkan ilmuwan-ilmuwan muslim ke anak gitu? Bahkan ini juga buat belajar kita sebagai orang tuanya. Nah, itu biar kita tuh pede gitu sebagai umat Islam, sebagai muslim, kita tuh juga bisa menjadi ilmuwan. Karena biasanya yang dikenalkan ilmuwan-ilmuwan itu bukan dari kalangan muslim gitu. Padahal dari kalangan muslim pun banyak ilmuwan-ilmuwan hebat, penemuannya pun gak kalah hebat gitu. Jadi biar anak kita lebih semangat gitu, semangat untuk menemukan sesuatu, semangat untuk berinovasi gitu. Nah, oke, udah bahas ya semuanya. Coba kita ini buka salah satu bukunya, kita bedah isinya. Kita bedah yang saya udah agak kenal aja ya, yang mungkin semuanya juga udah agak kenal, yaitu Ibnu Sina. Oke. Nah, jadi di buku ini di awal itu udah ada ilustrasinya Ibnu Sina. Sebenarnya untuk ilustrasinya saya nggak tahu kenapa ini beda sama ilustrasinya buku Mandira yang sangat viral, yang Halo Balita itu, yang udah pernah saya review juga. Nah, ini ilustrasinya tuh gini, sedikit abstrak atau apa ya, saya juga nggak paham. Jadi ilustrasinya tuh sangat penuh warna-warni, warnanya campur-campur. Kalau ilustrasi sebenarnya masalah selera ya, kayak gini ilustrasinya tuh. Nah, kayak gini, jelas ya, kayak gini. Oke, kalau masalah ilustrasi, kalau saya pribadi sebenarnya kurang suka dengan model ilustrasi yang seperti ini, tapi it's okay, nggak masalah selama isinya bagus gitu, untuk diceritakan bagus. Tapi kalau saya lebih suka ilustrasi yang mirip-mirip kayak Halo Balita, yang jelas, yang kayak lebih real gitu ilustrasinya. Tapi nggak masalah gitu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengganggu juga ilustrasi. Yang penting isinya ini kita bisa bacakan, kita bisa ceritakan ke anak gitu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Nah ya, coba contohnya kayak gini, Ibnu Sina. Nah kayak gini, diawali dengan cerita kayak gini. Aku, jadi seolah-olah ilmuwan itu mengenalkan dirinya. Jadi gini ceritanya, aku berasal dari Afshana, Bukhara, terkenal dengan nama Ibnu Sina. Nah, jadi apa ya? Seolah-olah ilmuwan ini ngomong ke kita atau ke anak kita, ini aku Ibnu Sina, aku berasal dari mana gitu. Jadi bahasa yang digunakan itu komunikatif gitu. Nah, jadi jangan kayak gini. Ku pelajari beragam ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu kedokteran. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi yang menjelaskan siapa itu Ibnu Sina, kamu siapa gitu, kamu ahli apa, itu dijelaskan. Nah, lalu dijelaskan juga kayak karyanya apa yang dibikin gitu. Contoh ini, inilah tulisanku yang wajib dibaca oleh para calon dokter di seluruh dunia. Kitab kedokteran Al-Qanun fi Al-Tib gitu. Jadi ya begitulah. Nah, di akhir, di halaman yang paling terakhir itu ada kayak interaksi, kayak sebuah games gitu yang untuk menarik anak-anak. Kayak gimana gini, coba contohnya ini,
Teman-teman, wah keren ya. Ibnu Sina selain ahli kedokteran, beliau pun ahli anatomi tubuh. Yuk kita belajar anatomi tubuh dengan menebak gambar. Sebutkan gambar bagian-bagian tubuh yang ada di halaman ini gitu. Nah, jadi ini tuh kayak ada gambar, nanti tebak-tebakan nih sama anaknya. Coba, ini apa? Ini gambar apa? Gitu. Kalau ini apa? Gitu. Jadi tebak-tebakan, lebih interaktif sama anaknya gitu. Jadi buku ini sebenarnya bagus. Kualitasnya juga bagus. Yang kalau dari saya minusnya hanya di ilustrasi aja yang kurang real gitu. Jadi lebih ke gambar yang agak abstrak. Kalau di Halo Balita itu kan kayak real ya, anak-anak, ibunya, terus ini tuh kayak sejenis lukisan gitu. Tapi ada juga yang seleranya pasti beda, yang lebih suka kayak gini gitu. Oke, jadi balik ke masing-masing selera gitu. Oke. Oh iya, harga. Ini yang paling dicari sama ibu-ibu nih. Harganya berapa nih satu paket buku ini? Nah, harganya buku ini kalau nggak salah masih di bawah 1 juta, berapa ya? 850.000 kalau nggak salah. Dan tetap sama kayak buku paket Mandira yang lain, biasanya bisa dibeli cash atau arisan gitu. Nanti teman-teman bisa cari book advisor atau reseller Mandira, reseller resmi Mandira, amat sangat banyak sekali di sosmed, di Instagram atau di marketplace gitu. Untuk di pembelian di Shopee mungkin nanti linknya bisa saya cantumkan di description box atau yang pengen lihat-lihat. Nah, oke, mungkin ini anak saya tuh masih 2 tahun. Buku ini udah saya bacakan mulai dia masih sangat kecil, masih 6 tahun kayaknya kalau nggak salah. Jadi recommended sampai mungkin usia 10 tahun juga masih oke, karena ini mengenal tentang ilmuwan gitu. Dan kita pun sebagai orang tuanya bisa lebih kenal, jadi nggak cuma kenal Albert Einstein, nggak cuma kenal Dalton, jadi kenal Ibnu Sina, kenal Abu Khair, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin untuk review buku ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Next saya akan review buku yang lain lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.